Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgian Junedi. Malam ini kita akan bicara tentang tantangan reformasi, karena besok tanggal 21 Mei 2025 adalah hari reformasi. Setelah hari ini Hari Kebangkitan Nasional, dan hari ini saya kedatangan tamu spesial kita, Bung Rizal Maulana. Beliau adalah aktivis pemuda, pernah beraktivis sebagai ketua cabang HMI di Solo, Sumatera Barat, sampai pengurus PB di HMI Jakarta, PB HMI ya, 2 periode. Terus beliau juga aktivis KNPI dan seorang politisi. Kemarin nyalek ya, tahun 2024. Jadi tahu tantangan ke depan sebagai pemuda Indonesia. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada beliau tentang apa perspektifnya dan tantangan mengenai reformasi dari 1998 sampai dengan sekarang. Silakan Bung Rizal Maulana memperkenalkan diri dan menyampaikan ide gagasannya. Terima kasih Bung Nasgian. Saya Rizal Maulana. Saya berasal dari Sumatera Barat. Sekarang beraktivitas di Jakarta. Ya, ngomong-ngomong masalah reformasi, sebenarnya reformasi ini salah satu letupan bagaimana peran pemuda itu sangat sentral. Ya. Sebagaimana kita tahu di Indonesia sendiri, kita mengenal yang namanya Sumpah Pemuda. Tahun 1928 itu, Ya. disitulah pemuda-pemuda Indonesia ini menyatukan tekadnya bagaimana bangsa ini menjadi satu, berbahasa satu, dan mempunyai tujuan untuk merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Nah, inilah yang berujung pada diproklamirkannya kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, kemudian kita berjalan, zaman Soeharto juga, zaman Soekarno sebelumnya, kita juga melihat bagaimana pemuda menunjukkan perannya ketika kita gonjang-ganjing masalah PKI, dan kemudian era Soeharto yang 32 tahun memimpin Indonesia dan berbagai ketimpangan yang muncul, sehingga muncul keresahan pemuda, keresahan mahasiswa untuk bagaimana itu berubah. Sehingga alhamdulillah kita menikmati angin reformasi. Setelah 26 tahun kita menikmatinya, bagaimana politik kita begitu bebas, orang-orang berbicara dengan sangat bebas. Dan kita patut syukuri bahwa hari ini muncul generasi-generasi baru yang munculnya dari berbagai golongan, mungkin berbeda dengan di era Orde Baru, hanya dari kelompok-kelompok tertentu, dan kita menyaksikan hari ini muncul dari bermacam kelompok. Sungguh pun kita bersyukur dengan lahirnya reformasi, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemuda khususnya hari ini. Kalau kita lihat kebebasan berpolitik yang hadir hari ini, semakin hari semakin mengkhawatirkan kalau menurut saya. Oh gitu ya? Ya, harusnya politik itu melakukan generasi kepemimpinan. Kita menunjuk orang-orang yang layak di satu tempat.
Namun dengan kebebasan politik yang hari ini berjalan lebih menjurus kepada politik uang, oligarki, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan ini adalah buah dari reformasi. Dan kebebasan berbicara, saya kira kita menikmatinya, namun tentu ada batas-batas yang memang harus selalu kita jaga. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan terkait tantangan reformasi hari ini, dan pemuda harus bagaimana secara konkretnya baik membantu pemerintah maupun peduli kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi, toleransi, dan kebijakan negara ini lebih substansi mengangkat harkat martabat rakyatnya. Ya, pemuda ini kan mereka pemuda hari ini, dan tongkat estafet kepemimpinan bangsa itu ya kedepannya milik mereka kan. Nah, teman-teman yang hari ini aktif di organisasi kepemudaan, saya kira memang harus mengambil peran yang jelas di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita ini cuma sebagai menara gading yang keberadaannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Itu. Dan kita harus menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat ini dengan penguasa yang ada. Dan yang bisa memperjuangkan itu ya pemuda. Kita tidak mungkin berharap kepada petani-petani, nelayan kita yang sibuk dengan pekerjaannya untuk berpikir bagaimana mengubah kehidupan mereka itu, menambah nilai kehidupan yang mereka jalani itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi begitu. Oh gitu. Baik, dengan panjang lebar tadi, nanti kita ada seri diskusi lainnya mengenai tantangan reformasi bersama Bung Rizal Maulana. Terima kasih atas berbagi pandangannya malam ini. Sama-sama. Semoga kita dapat pencerahan, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kanal YouTube kami, Nasgen Junedi dan Rizal Maulana, serta di Instagram dan di TikTok kami, di 3 kanal sosial media. Semoga reformasi ke depan bisa memberi lebih baik lagi. Amin. Secara kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat, dan partisipasi politik, melek politik masyarakat Indonesia lebih baik lagi, dan Indonesia bisa lebih memberikan itu ya, apa istilahnya, sebagai peran aktif dalam perdamaian dunia dan mensejahterakan dunia juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakuza.